Selamat malam, pendengar. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah dusun di lereng Gunung Lawu. Dusun yang jarang disebut di peta, dan tak banyak orang berani melewatinya saat bulan purnama jatuh tepat pada malam Jumat Kliwon. Di sana berdiri sebuah padepokan tua peninggalan seorang dalang legendaris bernama Ki Mangun Suroto. Orang-orang mengatakan padepokan itu dulu tempat para dalang belajar memainkan wayang dan menembang tembang Jawa. Tetapi sejak Ki Mangun meninggal 30 tahun lalu, tak ada yang berani mendekat. Warga hanya tahu, setiap malam Jumat Kliwon, dari arah padepokan, terdengar bunyi gamelan yang mengalun sendiri. Tidak ada manusia di sana, hanya suara-suara tanpa sumber. Citra, seorang mahasiswa seni dari Solo, datang ke desa itu untuk menulis skripsi tentang pewayangan. Ia, gadis keras kepala dan berani. Ia tidak percaya pada cerita danyang, makhluk penunggu tempat. Ia hanya percaya pada budaya, bukan takhayul. Saat ia tiba sore itu, langit tampak pucat. Angin gunung berembus, membawa bau tanah lembab. Kepala desa menatapnya dengan ragu ketika Citra meminta izin meneliti di padepokan. Nah, tempat itu sudah tidak ada yang jaga. Kalau malam, jangan di sana. Ki Mangun dulu bukan orang sembarangan. Katanya sebelum wafat, ia meninggalkan penjaga. Citra hanya tersenyum sopan. Saya hanya butuh beberapa malam untuk observasi. Pak, tidak akan mengganggu apapun. Menjelang senja, ia berjalan menuju padepokan dengan peralatan sederhana. Buku catatan, kamera, dan senter. Bangunan itu berdiri di tengah kebun bambu. Dinding kayunya menghitam, dimakan waktu. Di tengah aula, terdapat panggung kecil dan deretan wayang kulit yang tergantung berdebu. Beberapa di antaranya tampak rusak, tapi satu wayang di tengah masih utuh tokoh Bima, berwajah garang dengan mata menonjol. Citra menulis di catatannya tentang teknik ukiran wayang, tentang makna filosofi tokoh-tokoh Mahabharata. Saat malam turun, suara jangkrik makin keras. Ia menyalakan lampu minyak yang masih tersisa di ruangan. Sekitar pukul 11, saat ia hendak keluar untuk beristirahat di rumah warga, langkahnya berhenti. Dari balik panggung, terdengar bunyi seperti sesuatu yang jatuh. Ia menyorotkan senter. Tak ada apa-apa. Hanya weong-weong yang bergoyang ringan seperti tertiup angin. Ia berpikir, mungkin tikus. Tapi saat menoleh, wayang Bima yang tadi tergantung tegak, kini menghadap ke arah pintu. Citra merinding. Ia memotret cepat, lalu menutup pintu dan bergegas keluar. Namun di depan pintu, ada seorang wanita tua berdiri. Kulitnya keriput, rambutnya digelung, memakai kebaya hitam. "Kamu sendirian di dalam?" tanya si nenek pelan. "Iya, Bu. Saya cuma meneliti," jawab Citra. "Kalau mau meneliti, pamit dulu pada yang jaga," ucapnya, lalu berbalik dan berjalan ke arah kebun bambu. Citra terpaku. Saat ia menoleh ke arah kebun beberapa detik kemudian, wanita itu sudah tidak ada. Malam pertama berlalu tanpa tidur. Pagi harinya Citra kembali ke rumah kepala desa untuk bertanya siapa perempuan itu. Tapi tak seorang pun mengenalnya. "Mungkin Mbok Ning," kata salah satu warga tua. "Ia dulu sinden padepokan itu. Tapi Mbok Ning sudah meninggal lama, waktu Ki Mangun masih hidup." Hari kedua, Citra tetap kembali ke padepokan. Ia menolak rasa takut yang mulai mengusik pikirannya. Kali ini, ia membawa alat perekam. Ia ingin merekam bunyi gamelan yang katanya sering terdengar sendiri. Malam itu, ia menunggu di aula. Jam 12 lewat sedikit, udara menjadi dingin luar biasa. Api lampu minyak berkedip-kedip, lalu dari arah panggung, suara kendang terdengar pelan, disusul bunyi saron, gong, dan gender yang berlapis seirama. Tak ada siapapun memainkan. Citra terpaku antara kagum dan takut. Ia menyalakan perekam, suara itu semakin jelas, seolah satu pertunjukan dimulai. Dan di tengah alunan itu, muncul suara laki-laki berat membaca tembang Macapat. Suaranya parau, namun ritmenya teratur. Citra merasa tengkuknya dingin. Ia tak mengerti semua baitnya, tapi di antara nada,
Ia menangkap kata tumbal. Ia menoleh ke arah panggung. Sosok gelap berdiri di balik tirai wayang. Bayangannya tinggi, kurus, mengenakan blangkon. Saat Citra menyorotkan senter, bayangan itu menghilang, tapi kain tirai masih bergetar, seperti baru disentuh. Citra berlari keluar. Udara di luar terasa berat, seperti dipenuhi kabut. Ia menoleh ke belakang. Dari jendela padepokan, lampu minyak berkobar, sangat terang, lalu padam. Dalam kegelapan, tampak sesaat wajah Bima Wayang itu memantulkan cahaya merah. Keesokan harinya, ia memutar hasil rekaman. Selama beberapa menit, hanya terdengar gamelan. Tapi, ketika jam menunjukkan jam 0:13, suara laki-laki itu kembali terdengar jelas. Sing melebu ora pamit, bali ora kari. Yang masuk tanpa izin, pulang tanpa raga. Citra mematikan alat itu dengan tangan gemetar. Ia baru sadar, di akhir rekaman, terdengar suara langkah kaki mendekat, dan napas seseorang di dekat mikrofon. Padahal malam itu, ia sendirian. Ia memutuskan kembali ke Solo besok pagi. Namun, malam itu ia masih harus mengemasi barang di padepokan. Sekitar jam 9, ia datang untuk terakhir kali. Hujan turun deras. Petir menyambar gunung. Di tengah gemuruh itu, ia mendengar seseorang menembang di dalam ruangan. Suara perempuan, nadanya indah tapi getir. Saat ia membuka pintu, ruangan itu kosong. Namun di atas meja kayu, tergeletak kain sinden hitam, basah oleh hujan. Di ujung kain, tertulis, nama Ning Sukesi. Perlahan, Citra menoleh ke arah panggung. Semua wayang kini menghadap ke arahnya, menggantung lurus, seperti penonton menunggu dalang memulai pertunjukan. Di tengah mereka berdiri, satu sosok wayang baru, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tubuhnya menyerupai manusia, rambut panjang, dan wajahnya. Wajah Citra sendiri. Ia menjerit, namun suaranya tertelan bunyi gong dari dalam dada, seolah udara di sekelilingnya menjadi berat. Lalu segalanya gelap. Pendengar, di pagi harinya warga menemukan padepokan itu kosong. Hanya ada alat perekam di lantai, masih menyalakan dengung pelan. Di menit terakhir rekaman, suara perempuan terdengar berbisik lembut. Sekarang aku sudah pamit, tapi kau belum. Mereka bilang, semenjak itu, setiap malam Jumat Kliwon, di antara alunan gamelan yang muncul dari padepokan tua itu, ada suara sinden baru ikut menembang. Suaranya muda bening, tapi selalu berhenti di tengah nada, seperti seseorang yang kehabisan napas. Pendengar, malam ini aku lanjutkan kisah dari lereng Gunung Lawu, tentang padepokan yang telah lama sepi, dan tentang suara sinden muda yang kini ikut menembang di antara gamelan yang tak pernah benar-benar berhenti. Beberapa hari setelah hilangnya Citra, warga desa menjadi resah. Kepala desa bersama beberapa pemuda akhirnya memutuskan untuk memeriksa padepokan itu. Mereka datang pagi-pagi, saat kabut masih menutupi tanah. Di depan bangunan tua itu, hawa dingin seolah tidak pernah pergi. Begitu mereka masuk, bau kemenyan dan debu bercampur menyengat hidung. Di tengga aula panggung masih sama seperti dulu, tapi wayang-wayangnya kini tidak lagi berdebu. Semua tampak seperti baru dibersihkan. Lantai bambu berkilau lembab, seperti baru dipel oleh tangan tak terlihat. Salah satu pemuda berkata lirih, "Siapa yang bersihkan tempat ini?" Kepala desa hanya menggeleng. Mereka menemukan alat perekam milik Citra di pojok ruangan. Saat dinyalakan, terdengar dengung panjang, dan samar-samar suara perempuan tertawa pelan. Mereka mematikan alat itu, dan sejak hari itu, tidak ada yang mau menyimpannya. 3 hari kemudian, seorang dalang muda bernama Seno datang ke desa. Ia murid Ki Mangun Suroto, yang dulu meninggalkan padepokan sebelum gurunya meninggal. Ia mendengar kabar tentang kejadian aneh itu, dan ingin memeriksa sendiri. Seno dikenal berbakat, tapi juga keras kepala. Ia percaya Ki Mangun tidak mungkin menyesatkan muridnya. Dan yang mereka takutkan hanyalah penjaga. Kalau kita datang dengan niat baik, tidak akan apa-apa, katanya. Malam itu, Seno memutuskan untuk tidur di padepokan. Ia menyiapkan sesajen sederhana beras, bunga 7 rupa, dan air putih. Di hadapan wayang-wayang, ia duduk bersila
dan menundukkan kepala. Ia berbicara pelan, memohon izin. Guru, bila arwahmu masih menjaga tempat ini, aku datang untuk minta petunjuk. Aku ingin melanjutkan pewayanganmu, agar ilmu tidak hilang. Tak lama setelah itu, angin bertiup pelan dari arah panggung. Satu persatu, lampu minyak di dinding menyala sendiri. Gamelan di sudut ruangan bergetar, lalu mengeluarkan bunyi lembut. Seno tersenyum kecil, mengira ini restu gurunya. Ia menyiapkan wayang Bima dan mulai memainkan adegan sederhana. Namun di tengah pertunjukan, tiba-tiba gong berbunyi sendiri. Keras, seperti dipukul dari belakang. Seno terdiam. Bayangan wayang dikelir, bergerak sendiri. Tidak lagi mengikuti tangannya. Sosok Bima di kain putih itu menoleh, menatap ke arah Seno. Mata wayang itu kini merah menyala. Guru, suara Seno bergetar. Dari belakang panggung, terdengar langkah kaki perlahan. Seorang pria tua muncul, wajahnya persis Kimangun Suroto, seperti yang ia ingat. Namun, kulitnya pucat keabu-abuan, dan matanya kosong. Ilmu tidak hilang, Seno, katanya pelan. Tapi, setiap ilmu harus ada tumbalnya. Seno berusaha berdiri, namun kakinya seperti tertanam. Tangan Kimangun yang dingin menyentuh pundaknya. Kau sudah memanggilku dengan sesajen dan doa. Sekarang giliranmu menjaga tempat ini. Dalam sekejap, seluruh lampu minyak padam. Di tengah gelap, hanya terlihat cahaya dari api dupa di depan panggung. Bayangan Seno terlihat di kain keliria berteriak, tapi suaranya pelan, tercekik. Tubuhnya melengkung aneh, dan bayangan itu berubah bentuk menjadi wayang baru di antara wayang-wayang lama. Keesokan harinya, warga menemukan panggung dalam keadaan berantakan. Di antara wayang tergantung satu tokoh baru berwajah, mirip Seno, dengan mata kecil dan mulut terbuka. Mereka tidak menemukan tubuhnya dimanapun. Setelah peristiwa itu, kepala desa mengunci padepokan dan melarang siapapun masuk. Namun larangan itu tak bertahan lama. Seorang YouTuber lokal datang beberapa bulan kemudian, mendengar cerita bahwa di sana ada wayang berhantu. Ia datang malam Jumat Kliwon, membawa kamera dan senter, berharap mendapatkan konten viral. Ia menertawakan larangan warga. Semua cuma cerita kampung, katanya sambil menyalakan live streaming. Ia membuka gembok padepokan dan masuk sendirian. Kamera menyorot panggung. Wayang-wayang tergantung diam. Ia bicara pada penonton, menjelaskan sejarah Kimangun, lalu menantang. Kalau memang ada danyang, tunjukkan dirimu. Beberapa menit tak terjadi apa-apa. Komentar di live chat ramai menertawakan. Tapi ketika ia menyorot kamera ke arah panggung, sesuatu berubah. Wayang-wayang itu perlahan menoleh, seolah mengikuti arah senter. Salah satu tali gantungan bergerak sendiri, berayun pelan. Suara gamelan tiba-tiba terdengar, padahal tak ada yang menyentuh alatnya. Si YouTuber tertawa gugup. Efek suara pasti dari luar, katanya, mencoba tetap tenang. Tapi kemudian dari layar kameranya muncul wajah perempuan di belakang kelir. Wajah itu pucat, tersenyum dengan mata kosong. Kamera bergetar hebat sebelum siaran tiba-tiba terputus. Besoknya, polisi hanya menemukan peralatan syuting dan ponsel yang terus menyala, menampilkan pesan terakhir di layar. Tolong, aku bukan di sini sendirian. Pendengar, sampai hari ini, video itu masih beredar di internet. Tapi anehnya, siapapun yang menonton sampai akhir akan mendengar suara gamelan kecil dari dalam rumahnya sendiri. Suara yang hanya muncul satu kali, tepat pukul 12 malam, pada malam Jumat Kliwon. Pendengar, malam ini aku akan melanjutkan kisah dari dusun di lereng Gunung Lawu. Kisah tentang padepokan yang seharusnya sudah mati, tapi entah kenapa terus hidup dalam sunyi. Setelah kejadian hilangnya Seno dan YouTuber itu, desa Giriwening menjadi buah bibir di daerah sekitar. Orang-orang yang berani lewat di jalan menuju padepokan melaporkan hal aneh. Ada yang melihat asap tipis keluar dari sela bambu, padahal tanah sedang basah. Ada yang mendengar suara gong bertalu-talu dari kejauhan, padahal
Tak ada angin yang bisa menggerakkan alat musik itu. Pemerintah desa akhirnya memutuskan untuk menutup jalan ke arah padepokan. Namun, seperti selalu terjadi dalam cerita-cerita lama, penutupan tidak menghentikan rasa ingin tahu manusia. Beberapa mahasiswa dari Fakultas Antropologi datang untuk meneliti fenomena tersebut. Salah satunya bernama Raka. Berbeda dari Citra, ia bukan orang yang percaya mistis, tapi ia juga tidak meremehkan budaya. Ia membaca catatan Citra yang ditemukan di Solo dan merasa ada hal yang belum selesai dari penelitian itu. Dalam catatan itu, tertulis, Ki Mangun Suroto tidak sekadar dalang. Ia mempelajari ajaran kuno tentang danyang penjaga wayang. Mereka percaya, setiap wayang besar memiliki roh pengawal yang hidup di antara bayangan. Danyang itu bisa memberi kesaktian, tapi juga bisa menuntut tumbal. Raka terobsesi mencari tahu apakah kisah itu benar. Maka ia datang ke Giri Wening, membawa perekam, kamera, dan buku catatan milik Citra. Ia menyewa kamar di rumah kepala desa. Warga sudah memperingatkan, jangan ke padepokan saat malam Jumat Kliwon. Tapi Raka malah menunggu malam itu tiba. Katanya, kalau ada fenomena, itu saat energi paling aktif. Menjelang malam, ia berjalan menuju padepokan sendirian. Bulan separuh menggantung di langit. Di antara pepohonan bambu, angin menimbulkan suara serupa bisikan manusia. Namun, ia tetap melangkah. Begitu sampai di depan bangunan tua itu, ia menemukan gembok yang dulu dipasang sudah berkarat dan terlepas. Pintu kayu terbuka sedikit, seolah memang menunggu. Raka menyalakan senter dan masuk. Debu menari di udara. Gamelan masih di tempatnya, tapi terasa seperti menatap balik padanya. Di panggung, wayang-wayang tergantung diam, tapi satu di antaranya bergerak perlahan, seperti berayun. Ia meletakkan alat perekam di tengah ruangan, lalu berbicara seperti seorang peneliti sejati. Nama saya Raka. Saya datang bukan untuk mengganggu, hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Suara itu menggema pelan di dinding bambu. Tak ada jawaban. Ia menunggu beberapa menit, mencatat suhu udara yang semakin turun. Lalu, dari ujung ruangan, terdengar langkah-langkah halus, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Senter Raka bergetar di tangannya. Ia menyorot ke arah bunyi itu, tapi tidak ada siapapun. Namun saat menoleh kembali ke panggung, wayang-wayang itu kini sudah menghadap kepadanya. Semua. Raka mundur satu langkah. Lampu senter berkedip-kedip, lalu padam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara napas. Dekat, sangat dekat. Ia mencoba menenangkan diri, menyalakan senter cadangan. Cahaya putih menyinari panggung. Dan di sana, berdiri seseorang. Sosok lelaki tua mengenakan beskap hitam. Wajahnya datar, tapi matanya dalam dan kosong. Siapa? Siapa Anda? Tanya Raka. Lelaki itu menjawab dengan suara berat. Namun, tenang. Aku Dalang, penjaga bayangan. Kau datang membawa suara yang sudah lama hilang. Raka memandang bingung. Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi pada orang-orang sebelum saya, Citra, Seno, Ki Mangun. Ya, itulah sosok itu. Menatapnya lama. Citra sudah menjadi bagian dari suara kami. Seno sudah menjadi bayangan kami. Dan kau, ia berhenti sejenak. Lalu menatap perekam di lantai. Kau akan menjadi mulut kami tiba-tiba. Semua wayang bergetar hebat. Suara kendang dan gong terdengar keras. Raka menutup telinganya. Tapi suara itu seperti menembus kepala. Di antara riuh gamelan, terdengar jeritan perempuan. Suara sinden. Mungkin suara Citra. Tapi jeritan itu cepat berubah menjadi tembang lirih. Raka terhuyung, menabrak panggung. Ia mencoba berlari keluar. Namun pintu padepokan kini menutup rapat. Udara menjadi panas. Lantai terasa bergetar. Ia jatuh, berlutut, di depan panggung. Di mana kain kelir, kini memantulkan bayangan dirinya sendiri. Tapi bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu menatap balik dengan senyum aneh, lalu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah Raka. Seketika seluruh ruangan
menjadi gelap. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Ia berusaha menyalakan senter, tapi tak berhasil. Lalu sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, tapi berat. Wayang tidak boleh berhenti. Bisik suara itu. Pertunjukan harus diteruskan. Keesokan paginya, kepala desa mendengar suara gamelan dari padepokan. Tapi kali ini berbeda. Ada suara narasi di antara tabuhan. Suara laki-laki yang membaca tembang dengan logat modern. Warga yang mendengarkan dari jauh berkata, suara itu mirip suara Raka. Mereka tidak menemukan tubuhnya, tapi di atas meja ada alat perekam yang masih hidup. Memutar satu kalimat berulang-ulang. Aku di sini, aku melihat panggung yang tak berakhir. Dan semenjak hari itu, siapapun yang lewat di dekat padepokan akan mendengar dua suara narasi. Suara dalang tua dan suara muda yang mengiringinya. Keduanya saling bertukar peran, membaca tembang, seolah dunia mereka dan dunia kita telah menyatu lewat kain kelir yang tak pernah benar-benar tertutup. Pendenggar. Pendenggar, malam ini, kisah yang kita dengar bukan sekadar tentang tempat angker, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih tua dari manusia yang membangun padepokan itu. Setelah hilangnya Raka, Dusun Giriwening benar-benar tenggelam dalam ketakutan. Tak ada yang berani melewati jalan menuju padepokan, bahkan siang hari pun terasa gelap dan berat. Namun, ada satu orang yang akhirnya datang ke sana, Ningsih, bibi dari Citra, perempuan tua yang dulu juga pernah menjadi sinden dalam wayang Ki Mangun Suroto. Ningsih datang bukan karena berani, melainkan karena merasa dipanggil. Setiap malam Jumat Kliwon, ia mendengar suara gamelan dari arah gunung. Dan dalam mimpi, Citra sering memanggil namanya. Suara itu lembut tapi memohon, seperti anak kecil yang tersesat. Bibi, tolong aku pulang. Ia membawa dupa, bunga, dan sebilah keris kecil, peninggalan Ki Mangun. Keris itu dulu selalu disimpan di bawah kelir, sebagai penjaga antara dunia penonton dan dunia bayangan. Saat tiba di depan padepokan, Ningsih berhenti. Hening. Tak ada suara angin, tak ada burung. Hanya aroma tanah lembab dan sesuatu yang seperti kemenyan terbakar pelan. Pintu padepokan terbuka sendiri. Berderit lambat. Ia melangkah masuk dengan langkah hati-hati. Di dalamnya gelap, tapi tidak kosong. Bayangan-bayangan wayang menggantung seperti tubuh manusia yang dibekukan. Ningsih berdiri di depan panggung, menatap kelir putih yang kini berlumur noda hitam. Ia berbisik lirih, memanggil nama Citra. Hanya gema suaranya yang kembali. Namun saat ia menunduk untuk menaruh sesajen, terdengar sesuatu dari balik kelir. Suara napas berat. Lalu suara langkah pelan. Bayangan di kain itu bergerak, menampakkan sosok perempuan berambut panjang, memakai kebaya, dengan wajah tanpa mata. Ningsih gemetar, tapi ia tak mundur. Ia menancapkan keris di lantai bambu, dan mulai menembang tembang lama yang dulu selalu dinyanyakannya bersama Ki Mangun. Suara gamelan perlahan ikut mengiringi. Padahal tak ada yang menyentuh alatnya. Kembang menyan sumirat wengi, suara suci nyelamet dalang, sing salah bali sing ali, eling. Tembang itu semakin keras. Dan dari balik kelir, sosok perempuan itu perlahan menunduk. Ningsih tahu, itu Citra, atau sesuatu yang dulu pernah jadi Citra. Namun di baliknya muncul sosok lain, tinggi, kurus, kulitnya gelap, dan matanya merah seperti bara. Tangannya panjang, kukunya tajam seperti tulang yang menonjol keluar dari kulit. Dialah Danyang Padepokan Mangun Suroto, penjaga ilmu wayang, pengikat bayangan, penagih tumbal. Danyang itu berbicara, suaranya berat, seperti suara gong. Manusia tidak boleh membuka kelir tanpa izin penjaga. Mereka yang melakukannya menjadi bagian dari panggungku. Ningsih menatapnya dengan berani. Kalau begitu, ambil aku, asal mereka bisa pulang. Suara gamelan mendadak berhenti. Danyang itu diam. Beberapa saat lalu, mendekat dari matanya, keluar asap hitam pekat yang berputar di sekitar tubuh Ningsih. Namun perempuan tua itu terus menembang. Suaranya serak tapi kuat. Sing salah bali, sing lali, elin. Kelir bergoyang hebat, dan dari arah panggung,
Suara sinden-sinden bergema, suara Citra ikut menembang, dan perlahan, bayangannya terlepas dari Kelir. Ia berjalan menuju Ningsih. Wajahnya kini kembali seperti semula. Tenang, cantik, tapi sedih. "Bibi, aku dingin," katanya pelan. Ningsih menatapnya sambil menangis. "Pulanglah, nak. Jangan di sini." Saat itu, Danyang mengaum keras. Seluruh lampu minyak pecah bersamaan. Angin menyapu seluruh padepokan, menumbangkan wayang-weyung ke tanah. Keris di lantai bergetar, lalu menancap lebih dalam, memancarkan cahaya samar. Dalam sekejap, Citra menghilang. Danyang menjerit, lalu lenyap bersama bayangan yang menempel di dinding. Dan Ningsih jatuh pingsan di tempatnya berdiri. Ketika warga menemukannya pagi hari, padepokan itu sudah terbakar sebagian. Namun di antara abu, mereka menemukan satu hal aneh. Sebuah kelir baru, masih utuh, dengan gambar bayangan perempuan tua berdiri di depan panggung, memegang keris. Sejak hari itu, gamelan di padepokan tidak pernah berbunyi lagi. Tapi orang-orang berkata, kalau lewat di sana malam Jumat Kliwon, masih bisa terdengar tembang dari jauh. Suara lembut seorang perempuan, diiringi gamelan yang pelan sekali. Dan di antara suara itu, ada satu kalimat yang terus terulang, lirih, tapi jelas. Sing salah bali. Sing lali, Elin, yang tersesat, pulanglah. Yang lupa, ingatlah kembali. Malam ini, aku tutup kisah dari Padepokan Mangun Suroto. Bukan karena misterinya telah berakhir, tapi karena setiap kisah horor yang lahir dari tanah Jawa tidak pernah benar-benar selesai. Beberapa bulan setelah peristiwa kebakaran itu, Desa Giriwening kembali tenang. Padepokan dibiarkan runtuh perlahan, dan tak ada lagi yang berani menyentuh sisa bangunannya. Namun suatu hari, sekelompok seniman muda dari kota datang ke desa. Mereka ingin mengadakan festival budaya, membawakan pertunjukan wayang kontemporer sebagai penghormatan bagi dalang-dalang kuno. Kepala desa sudah melarang mereka menggunakan lokasi padepokan lama. Tapi panitia keras kepala. Katanya, kami tak akan bermain malam hari. Tak akan ada yang terjadi. Mereka datang siang bolong, langit cerah, angin lembut. Mereka memasang panggung baru, tepat di depan reruntuhan padepokan. Kain kelir putih membentang, dan wayang-wayang buatan baru berjajar rapi. Salah seorang dari mereka, bernama Dio, bertugas menjadi dalang malam pertunjukan. Sejak latihan pertama, ia sering merasa seperti ada yang mengawasi. Namun setiap kali menoleh, tak ada siapapun. Ia hanya berkata dalam hati, mungkin ini hanya gugup. Pada malam sebelum festival, Dio bermimpi. Dalam mimpinya, ia duduk di depan kelir. Sementara di seberangnya, berdiri seorang lelaki tua berbaju beskap hitam. Wajahnya pucat, matanya kosong. Lelaki itu berkata, wayang harus hidup lewat darah dalang. Kalau tidak, hanya akan jadi bayangan kosong. Dio terbangun dengan keringat dingin. Pagi harinya, ia mendapati salah satu wayang buatannya patah sendiri. Wayang tokoh Bima, tepat di bagian tangan yang biasanya memegang gada. Malam festival tiba, ratusan warga datang menonton. Lampu minyak berjajar, udara terasa hangat dan penuh tawa. Tak ada tanda-tanda menyeramkan. Dio mulai memainkan adegan pertama. Suara gamelan mengalun lembut. Penonton terpukau. Ia memang berbakat. Namun menjelang tengah malam, sesuatu berubah. Angin yang tadinya lembut berubah dingin. Lampu minyak satu persatu bergetar, seperti ada yang meniup dari arah panggung. Dio terus memainkan wayangnya, tapi tangan kanannya mulai terasa berat. Saat ia menoleh, ia melihat bayangan lain di kain kelir bayangan dalang tua, berdiri di belakangnya. Padahal ia sendirian. Gamelan yang dimainkan para penabuh tiba-tiba terdengar lebih cepat, seperti dipacu oleh sesuatu yang tak terlihat. Sinden berhenti menembang. Salah satu dari mereka pingsan di tempat. Dio mulai panik. Ia mencoba berhenti, tapi wayang-wayangnya bergerak sendiri, menari di kelir
tanpa sentuhan. Bayangan tokoh Bima menoleh ke arahnya. Matanya merah, senyumnya lebar, pertunjukan belum selesai. Suara itu terdengar jelas di kepalanya. Suara berat, serak, sama seperti di dalam mimpinya. Penonton awalnya mengira itu bagian dari pertunjukan. Mereka bertepuk tangan, sampai kain kelir tiba-tiba robek dari tengah. Dari baliknya muncul asap hitam pekat. Dan di dalam asap itu tampak sosok tinggi kurus, Danyang Padepokan Mangun Suroto. Orang-orang berteriak dan lari. Namun Dio tetap duduk terpaku. Ia mencoba berdoa, tapi suaranya tak keluar. Danyang itu mendekat, menatapnya lama. "Kau dalang baru," katanya pelan. "Panggung butuh pewaris." Dio menatap dengan mata berair. "Aku hanya ingin melestarikan budaya, bukan memanggil kalian." Danyang itu tersenyum. "Budaya hidup karena darah. Karena nyawa yang kau mainkan." Bayangan di kelir semakin banyak, Citra Seno, Raka, bahkan wajah Ningsih. Semuanya muncul bergantian di layar putih itu. Mereka tidak berteriak, tidak menanjis, hanya menatap penonton dengan wajah datar. Kemudian, angin berhembus kencang. Api dari lampu minyak menyambar panggung. Kain kelir terbakar, tapi asapnya tidak ke atas, melainkan masuk ke dalam tanah, seperti disedot sesuatu dari bawah. Ketika api padam, panggung tinggal puing. Dio hilang. Wayang, lenyap. Hanya tersisa satu potong kelir gosong dengan tulisan tangan di pojoknya. Pertunjukan terakhir telah selesai. "Jangan panggil kami lagi." Sejak malam itu, dusun Giriwening bener-bener ditinggalkan. Rumah-rumah kosong, ladang terbengkalai. Namun setiap malam Jumat Kliwon, dari arah lereng gunung, terdengar suara gamelan samar dan bisikan dalang tua. Lakonnya sama, penontonnya berbeda. Dan konon, bila ada yang berani menyalakan radio tua tepat tengah malam di sekitar sana, kadang terdengar siaran aneh tanpa frekuensi yang jelas. Suara narator bercerita tentang Danyang Wingit, Jumat Kliwon, dengan nada yang sama seperti malam ini. Tapi, hati-hati, pendengar, karena beberapa orang yang mengaku mendengar siaran itu mengatakan bahwa di akhir cerita ada satu kalimat tambahan yang tak pernah disiarkan dimanapun. Kalimat itu berbunyi, "Sekarang giliranmu mendengar." Dari balik kelir, dan setelah kalimat itu, radio mereka mati. Malam ini, siaran seram menutup tirai kisah Padepokan Mangun Suroto. Jika suatu hari kau lewat di jalur Gunung Lawu dan mendengar gamelan sayup dari lembah, jangan berhenti. Jangan menoleh, karena mungkin di balik bayanganmu sendiri, seseorang sedang menatap balik. Selamat malam, dan sampai jumpa di siaran seram berikutnya. Tamat. Danyang Winit, Jumat Kliwon.